السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله عباد الله، فإن في تقوى الله السعادة في هذه الدنيا والفلاح في الآخرة. معاشر المسلمين،
jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ibadallah, sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupan dunia tidak dapat diperoleh kecuali dengan ketakwaan kepada Allah, dan sesungguhnya keselamatan dari api neraka di hari kiamat tidak akan kita dapatkan kecuali jikalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan satu hal yang mudah-mudahan tidak pernah terjadi kepada kita. Seandainya ada sekelompok perampok yang datang ke rumah kita dengan membawa senjata, masuk ke dalam rumah kita, kemudian dia mengatakan kepada kita, sang pemilik rumah, keluar dari rumah ini, karena yang berhak atas rumah ini adalah kami. Diusir oleh perampok kita, di antara keluarga kita ada yang dibunuhi oleh perampok itu. Maka apa sikap kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan pasrah? Apakah kita akan mengatakan iya, ambillah rumah ini? Apakah kita akan berlepas diri dan meninggalkan rumah itu dan memberikannya secara cuma-cuma kepada perampok itu? Atau kita akan bertahan untuk membela hak-hak kita, untuk memperjuangkan harta kita? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang sekarang terjadi di Palestina. Zionis, Yahudi, Israel sedang merampas tanah milik kaum muslimin di Palestina. Mereka tidak memiliki tempat tinggal. Mereka dibuat oleh Allah Ta'ala tercerai-berai di atas muka bumi ini sebagai hukuman untuk mereka. Kemudian bangsa Yahudi dengan meminta bantuan Inggris dan para sekutunya memuluskan jalan mereka untuk masuk ke negeri kaum muslimin Palestina, yang kemudian mendirikan negara di sana. Mereka Allah katakan di dalam Al-Quran, wa qatta'nahum fil ardi umama, dan kami telah mencerai-beraikan mereka, orang-orang Yahudi, di atas muka bumi ini. Lalu kemudian mereka mencari tempat untuk mendirikan negara mereka yang sebenarnya tidak diakui oleh banyak negara kaum muslimin. Mereka datang ke Palestina. Kemudian hari ini, mulai dari beberapa waktu yang lalu, kita melihat bagaimana mereka setelah merampas tanah air orang-orang Palestina, setelah merampas tempat tinggal orang-orang Palestina, mereka membunuhi kaum muslimin yang ada di Palestina. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini bangsa Palestina melakukan perlawanan, mereka sedang membela hak-hak mereka. Mereka sedang memperjuangkan tanah air mereka, sama halnya ketika para pejuang kita, para pahlawan Indonesia dulu dijajah oleh Belanda. Mereka melawan, mereka melakukan peperangan melawan orang-orang Belanda. Untuk apa? Untuk mempertahankan tanah air yang kita cintai ini. Maka kaum muslimin, saudara-saudara kita, iya, mereka dikatakan oleh Nabi Muhammad saudara-saudara kita. Orang-orang muslimin di Palestina sedang memperjuangkan kebebasan negara mereka. Orang-orang muslimin di Palestina sedang memperjuangkan kemerdekaan mereka dari para penjajah, orang-orang Zionis, Yahudi, Israel. Mereka kaum muslimin adalah saudara-saudara kita. Benar, dari tempat kita begitu jauh dalam hitungan kilometer, akan tetapi mereka kaum muslimin di sana begitu dekat di dalam hati-hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak akan berbuat zalim kepada muslim saudaranya. Wala yakhdhuluhu, dan dia tidak akan membiarkan saudara muslimnya dizalimi oleh orang lain. Hari ini di depan mata kita
Setiap hari, setiap waktu kita melihat mereka, saudara-saudara kita sedang dizalimi oleh orang-orang yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Yang kita baca setiap rakaat solat kita, di akhir surat Al-Fatihah Allah menyematkan julukan kepada orang-orang Yahudi yang hari ini kita saksikan kekejaman mereka, kebengisan mereka, kebiadaban mereka. Allah sebut orang-orang Yahudi itu di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surah yang paling sedikit 17 kali kita ulangi dalam setiap salat kita. Allah katakan tentang mereka, al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita sakit melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Zionis kepada saudara-saudara kita. Kita memang tidak diikat dengan pertalian nasab dengan muslimin Palestina, tidak juga dengan persaudaraan sebangsa dan setanah air, tetapi yang mengikat kita dengan mereka yang jauh lebih kuat, yaitu hubungan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bagi orang-orang beriman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, perumpamaan orang-orang mukmin sesama mereka dalam saling menyayangi, saling mengasihi, kamathalil jasad, seperti perumpamaan tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun, apabila ada di antara anggota tubuh itu yang merasakan sakit, tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit yang sama. Mata tidak bisa tidur dan juga seluruh tubuh terasa demam. Kenapa? Karena ada satu di antara anggota tubuh kita yang sedang tertimpa penyakit. Maka seperti itulah siogianya sesama orang-orang beriman, muslimin Palestina, orang-orang beriman, kita orang-orang Indonesia, orang-orang beriman. Maka harusnya kita dengan mereka seperti perumpamaan satu tubuh yang jikalau mereka hari ini mengalami penindasan, mengalami penjajahan, dibombardir, dibinasakan oleh orang-orang Yahudi, maka kita merasakan apa yang mereka rasakan. Itulah perumpamaan orang-orang beriman. Adakah iman di dalam hati kita, jemaah yang dirahmati Allah? Iya, kita orang-orang beriman, maka rasakan apa yang mereka rasakan. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman harus merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya kaum muslimin yang sedang terjajah, yang sedang dibantai, yang sedang dihabisi, yang sedang disakiti oleh orang-orang yang dilaknat, dikutuk, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir kemarin hari Kamis 2 November 2023 diberitakan bahwa yang terbunuh jumlahnya sudah melebihi 9.000, dan mayoritasnya adalah anak-anak kecil yang tak berdosa, para wanita yang tidak bersalah, orang-orang tua yang tidak bisa melawan, dan 32.000 yang luka-luka. Itu jumlah yang tidak sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis mengatakan, satu saja orang muslim yang terbunuh itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih berat daripada hancurnya dunia dan seisinya. Satu orang muslim terbunuh itu jauh lebih dahsyat daripada runtuhnya Ka'bah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, kata beliau, la zawalud dunya, di dalam riwayat yang lain, la zawalul Ka'bah ahwanu indallahi min qatli muslim, luluh lantaknya dunia ini, hancurnya dunia ini. Atau di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, hancurnya Ka'bah yang di dalam solat kita menghadap ke sana kiblat kaum muslimin itu, kata Rasulullah, hancurnya Ka'bah itu jauh lebih enteng, lebih kecil, lebih ringan di sisi Allah dari terbunuhnya satu orang muslim saja. Apalagi yang terbunuh sampai hari kemarin 9.000 lebih dari kaum muslimin yang dibunuh oleh para Zionis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum yang luka-luka, dan bukan luka biasa, jemaah yang dirahmati Allah, luka parah, 32.000 yang luka-luka. Itu jumlah yang sangat banyak, itu jumlah yang tidak sedikit. Itulah kebiadaban orang-orang Yahudi. Dan kalau kita membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, kita akan mengetahui
bagaimana memang Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka dengan orang-orang yang memang bengis. Orang-orang Yahudi di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang suka berbuat kerusakan di atas muka bumi. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kali orang-orang Yahudi itu menyalakan api peperangan, Allah padamkan api itu, dan mereka orang-orang Yahudi gemar berbuat kerusakan di atas muka bumi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau kita membaca Al-Quran, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka kita akan tahu bagaimana sejatinya perilaku busuk orang-orang Yahudi. Mereka di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Allah ceritakan apa? Suka membunuh nabi-nabi mereka. Bukan hanya satu dua ayat Allah mengatakan tentang perbuatan orang-orang Yahudi. Kalau nabi-nabi mereka dibunuh oleh mereka, apakan lagi cuman kaum muslimin Palestina. Allah katakan di dalam banyak ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan mereka orang-orang Yahudi membunuh nabi-nabi mereka tanpa alasan yang benar. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq, dan mereka orang-orang Yahudi membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka tanpa alasan yang benar. Ayat semisal ini beberapa kali diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan bagaimana kelicikan, kepicikan, kebusukan orang-orang Yahudi yang hari ini dengan mata kepala kita melihat bagaimana kebengisan dan kekejaman mereka. Itu sudah Allah kabarkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat dikatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu sudah membunuh 5.000 lebih nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa tidak 5.000 yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi dari nabi-nabi mereka, tetapi yang dibunuh oleh mereka itu kurang lebih 10.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiadaban yang luar biasa. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menunjuki umat manusia ke jalan yang benar, mengajarkan yang baik, dan untuk melarang mereka dari melakukan keburukan. Ketika Allah utus para nabi itu sampai kepada bangsa Bani Israel, orang-orang Yahudi dibunuhi satu persatu oleh mereka. Di antaranya adalah Nabi Zakaria dan putranya Nabi Yahya. Kita tahu semua kisah bagaimana orang-orang Yahudi menggergaji Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria dikejar-kejar oleh mereka, beliau bersembunyi di dalam sebuah batang pohon. Oleh iblis diberitahulah tempat persembunyian Nabi Zakaria kepada orang-orang Yahudi. Dari luar batang pohon, Nabi Zakaria sedang berada di dalam batang pohon. Dari luar batang pohon itu, orang-orang Yahudi kemudian menggergaji batang pohon itu, lalu kemudian membunuh Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Bagaimana mereka tidak bengis kepada kaum muslimin yang ada di Palestina dengan tidak memiliki rasa malu sedikit pun, sedangkan nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka, mereka bunuhi. Dan dalam sejarah tidak ada pernah satupun manusia yang membunuh nabinya kecuali hanya orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah yang membunuh nabi-nabinya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini juga orang-orang yang tidak memiliki sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita bercerita tentang nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka, jangankan nabi-nabi, kepada Allah sendiri pun Bani Israel dan orang-orang Yahudi itu bersifat tidak sopan. Di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar kata-kata orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kamilah orang-orang kaya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, sanaktubu ma qalu, akan kami catat perkataan mereka, wa qatlahumul anbiya, dan perbuatan mereka yang telah membunuhi para nabi. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada banyak ayat di dalam Al-Qur'an
yang menceritakan tentang kebusukan orang-orang Yahudi, yang menceritakan tentang kebobrokan akhlak orang-orang Yahudi, yang menceritakan tentang bagaimana perlakuan mereka kepada nabi-nabi mereka. Kepada Nabi Musa pun mereka lancang. Pernah suatu ketika diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran pula, ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran. Diajak oleh Nabi Musa Bani Israel, orang-orang Yahudi itu, apa jawab mereka? Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu berperang, kami duduk saja di sini. Bayangkan, kepada Tuhan akhlak orang-orang Yahudi ini seperti ini, apalagi kepada manusia ciptaan-ciptaan Tuhan. Dan kita lihat hari ini bagaimana kebiadaban mereka, bagaimana kebengisan mereka. Lalu pertanyaannya, jamaah yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Apa peran kita kepada mereka? Mereka orang-orang Palestina yang hari ini sedang berjuang, sedang berjihad, berperang melawan para penjajah Yahudi Zionis itu, pasti akan dimenangkan oleh Allah. Karena kemenangan umat Islam melawan orang-orang Yahudi itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilal muslimun al-yahud, sampai orang-orang muslim, sampai orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Faqatalahum al-muslimun, dan orang-orang Islam akan memenangkan peperangan itu. Hatta yakhtabi'a yahudiyun wara'al hajari wasyajar, sampai nanti ketika terjadi peperangan itu, seorang Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon. Fayaqulul hajar wasyajar, maka batu dan pohon itu berkata, ya muslim wara'i yahudi, wahai seorang muslim, di belakangku ada seorang Yahudi, ta'al faqtulhu, kemarilah bunuhlah Yahudi, illal gharqat, kecuali satu yang akan merahasiakan keberadaan Yahudi, yaitu pohon garqat. Yang dikatakan oleh Nabi, illal gharqat, kecuali pohon garqat. Kenapa pohon garqat tidak mau memberitahukan kepada muslim tentang keberadaan seorang Yahudi di belakangnya? Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu min syajaril yahud, karena sesungguhnya pohon garqat itu adalah pohonnya orang Yahudi. Dan hari ini mereka gencar menanam pohon garqat. Untuk apa? Untuk bersembunyi, dan mereka adalah bangsa-bangsa penakut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka orang-orang Yahudi itu tidak akan berani memerangi kalian kecuali dari dalam tempat yang ada benteng-bentengnya atau dari belakang-belakang tembok. Kita lihat hari ini kebengisan mereka, hanya berani bengis melalui jalur-jalur udara, bersembunyi di tempat-tempat mereka, melancarkan serangan melalui udara, tidak berani berhadap-hadapan dengan kaum muslimin. Karena memang Allah sifati mereka orang-orang Yahudi bangsa-bangsa penakut yang tidak memiliki keberanian. Sampai waktunya nanti ketika berperang dengan kaum muslimin, mereka akan kocar-kacir, berlari, bersembunyi di belakang-belakang pohon, di belakang-belakang batu, dan kemenangan itu pasti tiba. Tapi pertanyaannya, jemaah yang dirahmati Allah, apa sumbangsih kita untuk saudara-saudara kita di Palestina? Apa peran kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa Palestina, saudara-saudara muslim kita? Kita dan mereka diikat oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah kita lakukan? Mereka akan memenangkan peperangan, tetapi ketika mereka menang, kita berada di barisan siapa? Ketika mereka mendapatkan kemenangan itu, apakah kita orang-orang yang jauh di sini hanya berdiam diri, tidak pernah memberikan bantuan walaupun sekedar berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang paling bisa kita lakukan, dan tidak butuh biaya untuk kita lakukan, angkat tangan-tangan kita, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saudara-saudara kita di Gaza, untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali meremehkan doa. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata beliau, atahza bid-du'a'i wa tazdarih wa ma tadri ma sana'ad du'a'u. Apakah engkau mengentengkan dan menganggap remeh doa? Engkau tidak tahu apa sesungguhnya yang bisa diperbuat oleh doa. Doa, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh senjata yang paling canggih sekalipun. Doa, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan bahkan oleh nuklir para Zionis sekalipun.
Kita melihat sejarah. Bukankah beberapa peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan kemenangan dari Allah? Tidak lain senjata utama Nabi Muhammad adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah perang Badar di tahun kedua Hijriah memberitahukan kepada kita bahwa jumlah kaum muslimin yang hanya 300 lebih melawan orang-orang musyrikin berjumlah 1000 lebih, tapi dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi terus menerus malam perang Badar itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongan langit. Allah memberikan kemenangan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perang Ahzab, kekuatan doa kembali terlihat dan didapatkan oleh kaum muslimin saat Nabi dan para sahabatnya dikepung oleh semua suku bangsa Arab, termasuk orang-orang Yahudi yang bersekongkol dan bersekutu saat itu. Dengan kekuatan doa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dan para sahabatnya yang jumlahnya tentu tidak lebih banyak daripada orang-orang Yahudi, orang-orang bangsa Arab yang ada di perang Ahzab tahun kelima Hijriah ketika itu, tapi karena doa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongan dan memberikan kemenangan. Doa sebagaimana dikatakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata pemungkasnya orang-orang beriman. Maka selipkan doa-doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina, selipkan doa-doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Gaza. Mintakan kepada Allah untuk mereka kemenangan, mintakan kepada Allah untuk mereka kekuatan, mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan untuk mereka. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan? Kita memboikot. Apa yang kita boikot? Yang pertama dan yang terpenting, kita perlu untuk memboikot akhlak-akhlak para Zionis Yahudi. Hari ini akhlak mereka tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, membuka aurat para perempuan. Itu adalah akhlaknya para Zionis. Kalau kita ingin menang, kita boikot akhlaknya para Yahudi Zionis itu. Tinggalkan apa yang biasa dicontohkan oleh orang-orang Zionis, para Yahudi itu, membuka aurat para wanita, memakai pakaian yang ketat, memakai pakaian transparan, berpakaian yang tidak islami. Itu sejatinya adalah akhlak para Zionis, orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Kenapa diikuti oleh kaum muslimin? Pantasan kita ini tidak ada rasa takut di hati-hati musuh kepada kita. Kenapa? Karena kita mengikuti cara-cara mereka dalam berpakaian, dalam berbicara, dan dalam banyak hal. Kita boikot apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, produk orang-orang Yahudi. Riba adalah produknya orang-orang Yahudi Zionis. Maka kita kalau ingin menang dan doa kita ingin didengar oleh Allah, tanggalkan dosa-dosa seperti riba, zina. Semua dosa itu adalah produk orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi. Mereka lah pelopor pertama kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ingin doa kita didengar oleh Allah, lalu Allah ijabah doa-doa itu, yang pertama adalah kita memboikot akhlak perilaku orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara perempuan kita, istri-istri, anak-anak perempuan kita suruh untuk berhijab, kita suruh untuk menutup aurat mereka. Itu adalah upaya untuk memboikot perilaku akhlak orang-orang Yahudi. Kemudian dosa-dosa riba, mencuri, merampas, itu semuanya adalah akhlak buruknya orang-orang Yahudi. Kita boikot, kita tinggalkan semua dosa dan maksiat itu. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga jemaah yang dirahmati Allah, kita perlu untuk memboikot produk-produk orang-orang Israel dan orang-orang yang memberikan sokongan kepada Israel. Barang-barang yang diproduksi oleh Israel atau oleh para sekutunya Israel yang mereka memberikan dana untuk orang-orang Israel, kita boikot. Masih ada alternatif lain, kita bisa membeli yang diproduksi oleh orang-orang Indonesia. Tinggalkan produk-produk yang mana produk itu dibuat oleh Israel atau sekutunya Israel. Kenapa? Karena setiap keuntungan dari setiap produk itu dan kita ikut andil membelinya, maka di antara yang kita berikan ada harta yang ternyata bisa jadi harta itu ikut menjatuhkan bom, menjatuhkan rudal ke tengah-tengah saudara-saudara kita kaum muslimin Palestina. Maka kita boikot jemaah yang dirahmati Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan kemenangan. Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan pembebasan Al-Aqsa, pembebasan Palestina dan Gaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina, dan mudah-mudahan Allah Taala membumi hanguskan orang-orang Israel Zionis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسادكم وأقدامكم على النار لا تقوى. ثم صلوا وسلموا عباد الله على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة كما أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والمشركين. اللهم يا ذا الجبروت والعزة انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم يا ذا الجبروت والعزة انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم يا ذا الجبروت والعزة انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في غزة. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارحمهم. اللهم الطف بهم. اللهم ارفق بهم. اللهم انصرهم على أعدائهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم عالج مصابهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود ومن عاونهم. اهزم اليهود وحلفاءهم. اهزم اليهود وحلفاءهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم زلزلهم من تحت أقدامهم. اللهم عليك بأبناء القردة والخنازير. اللهم امسخهم كما مسخت آباءهم الأولين. اللهم عليك بأبناء القردة والخنازير. اللهم امسخهم كما مسخت آباءهم من قبل. اللهم عليك بأبناء القردة والخنازير. اللهم امسخهم كما مسخت آباءهم الأولين. اللهم من قتل أطفال غزة فاقتلهم. اللهم من قتل النساء في فلسطين فاقتلهم. اللهم من أفسد الديار والمساجد فأفسدهم. اللهم من دمر البيوت والمساجد فدمرهم. اللهم اجعل تدبير إسرائيل. اللهم اجعل تدبير إسرائيل تدميرا عليهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالصهاينة الظالمين الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بهم فإنهم ظالمون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم لا ترفع
ترفع لليهود في غزة راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم يا منتقم ويا جبار ويا قهار لمن بعدهم عبرة وآية. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية بقوتك يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.